upacara penutupan TMMD ke-115. Sambut HUT ke-51, Korpri Balangan selenggarakan Jalan Sehat. Peringati HKN ke-58, Dinas Kesehatan PPKB Balangan ingatkan masyarakat akan kesehatan. Pemkab Balangan laksanakan upacara peringatan Hari Pahlawan. Warga Jungkal gotong royong bersihkan aliran sungai sepanjang 2 km. PPID Utama Kabupaten Balangan lakukan Monef Data Informasi Publik 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Rizka Fauzia, berikut batarbangan selengkapnya. Program Tentara Manunggal Membangun Desa ke-115 tahun 2022 resmi ditutup. Upacara penutupan dipimpin langsung oleh Inspektorat Kodam 6 Mulawarman, Brigjen TNI Bambang Indrayanto di halaman kantor Bupati, Rabu 9 November 2022. Program Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-115 tahun 2022 resmi ditutup. Upacara penutupan dipimpin langsung oleh Inspektorat Kodam atau Irdam 6 Mulawarman, Brigjen TNI Bambang Indrayanto di halaman kantor Bupati Rabu 9 November 2022. Ditemui usai upacara, Irdam 6 Mulawarman, Brigjen TNI Bambang Indrayanto mengatakan bahwa kegiatan yang telah berlangsung ini merupakan wujud pengabdian TNI dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan secara lintas sektoral. Kegiatan TMMD sendiri dilaksanakan untuk membantu pemerintah daerah guna meningkatkan akselerasi pembangunan daerah dalam membangun infrastruktur serta membuka daerah yang terisolir. Terlebih, Brigjen TNI Bambang Indrayanto menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh Satgas TMMD di jajaran Kodam 6 Mulawarman yang telah mewujudkan pencapaian sasaran sesuai dengan rencana dan waktu yang ditetapkan. Hari ini saya mewakili Bapak Panglima Pangdam 6 Mulawarman. Kebetulan beliau juga waktu yang bersamaan menutup TMMD di 100 ke-15 ini di Tabalong. Saya diperintahkan menutup di sini. Pada intinya, alhamdulillah TMMD ke-115 di Balangan atau di Kodim 1001 HSU Balangan, alhamdulillah 100% sesuai dengan laporan dari Pak Dandim dapat terlaksana dengan baik itu sasaran fisik maupun non-fisik. Sementara itu, Dandim 1001 HSU Balangan Letkol Infantri Dwi Hendra Jaya menyampaikan laporan hasil akhir dari pelaksanaan TMMD ke-115 yang berlokasi di Desa Matanghanau, Translajar, Papuyuan, Kecamatan Lampihong berjalan lancar. Alhamdulillah hasil fisik pokok maupun tambahan selesai 100%. Harapan kami hasil yang sudah dicapai dapat bermanfaat dengan masyarakat sehingga akses jalan yang sudah diperbaiki dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang pertanian. Pada rangkaian tata urutan upacara juga diisi dengan penandatanganan prasasti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan Sutikno dan penyerahan simbolis berupa sembako dan rehab masjid sebagai tanda ditutupnya kegiatan TMMD ke-115 di wilayah Kodim 1001 HSU Balangan. Muhammad Rifki dan juru kamera Muhammad Fadli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dalam rangka memperingati Hari Jadi Korpri yang ke-51, Korpri menggelar event jalan santai yang start dan finish di ruang terbuka hijau Dispora Park Balangan.
Jumat 11 November 2022. 5, 4, 3, 2, 1. Dalam rangka memperingati Hari Jadi Korpri yang ke-51, Korpri menggelar event jalan santai yang start dan finish di Ruang Terbuka Hijau atau RTH Dispora Parbalangan, Jumat 11 November 2022. Acara yang terselenggara berkat kerjasama dengan Bangkalsel Paringin ini berlangsung meriah dengan berbagai macam hadiah dan hiburan musik dangdut. Adapun rute yang dilalui start Ruang Terbuka Hijau Dispora Parbalangan, lalu melewati Tugu Maritim, kemudian belok kanan lurus di pertigaan, masuk ke halaman Dinas Kominfosan untuk mengambil kupon undian, lalu kembali ke arah RTH. Dalam acara itu dilakukan penarikan sejumlah nomor peserta dengan menyediakan beragam hadiah, diantaranya mesin cuci, lemari es, kipas angin, kompor gas, setrika, magicom, lampu emergency, termos air, dan berbagai jenis mystery box. Tak hanya door prize jalan santai saja, namun di HUT ke-51 Korpri ini juga ada pembagian logam mulia kepada 6 orang yang masing-masing ada dari Dinas Pendidikan dan Budaya, Dinas Kesehatan, Sekolah Dasar, dan yang lainnya. Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan Sutikno yang mewakili Bupati Balangan menyampaikan, dengan terlaksananya jalan sehat berhadiah pada hari ini agar kiranya dapat terjalin silaturahmi dan keakraban komunikasi yang baik antara keluarga-keluarga ASN maupun non-ASN di lingkungan Kabupaten Balangan. Turut hadir dalam acara unsur Forkopimda Kabupaten Balangan serta tamu undangan lainnya. Bella Kira Rendra dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dalam rangka memeriahkan Hari Kesehatan Nasional ke-58 tahun 2022, pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menggelar jalan santai, senam sehat, donor darah, dan fun games di Terminal Paringin, Minggu 13 November 2022. Dalam rangka memeriahkan Hari Kesehatan Nasional atau HKN ke-58 tahun 2022, pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menggelar jalan santai, senam sehat, donor darah, dan fun games di Terminal Paringin, Minggu 13 November 2022. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Kunta Wibawadasa Nugraha menyampaikan dalam sambutan yang dibacakan Bupati Balangan Abdul Hadi bahwa peringatan HKN ke-58 ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia mengenai kesehatan. HKN ke-58 sendiri tersebut mengusung tema Bangkit Indonesiaku, Sehat Negeriku. Dikatakan Sekjen Kunta saat ini adalah yang paling tepat melakukan reformasi atau perubahan-perubahan. HKN ke-58 menjadi peluang dalam mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat yang lebih prima, lebih luas jangkauannya, dan juga lebih cepat dalam memberikan layanan masyarakat. Jalan santai yang dilepas Bupati Balangan ini berlangsung sangat meriah, dimulai dari Terminal Paringin dengan rute melewati Bank BRI lalu belok ke kiri ke arah Pasar Modern Adaro untuk pembagian kupon undian, kemudian melewati Komplek 25 lalu finish di Terminal Paringin. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Balangan, Ahmad Nasai mengatakan kegiatan jalan santai merupakan rutinitas kesehatan yang dilakukan Dinas Kesehatan P2KB dalam rangka memperingati HKN ke-58 guna menyehatkan tubuh. Sehingga diadakanlah senam sehat, jalan santai, donor darah, dan fun games berhadiah. Hadir dalam kegiatan Ketua Tim Penggerak PKK Balangan Hajah Sri Huryati Hadi, unsur Forkopimda Kabupaten Balangan, serta tamu undangan lainnya. Bella Kira Rendra dan juru kamera Al-Qori melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Tidak lepas dari kesadaran masyarakat Sabartan. Juga terima kasih kepada seluruh petugas medis, 13 puskesmas, rumah sakit, para camat, para kapolsek, dan juga Kapolres Balangan dan seluruh jajarannya, Bapak Dandim atau yang mewakili beliau, sehingga kita juara vaksin Sekalsel. Tepuk tangan.
Pemerintah Kabupaten Balangan laksanakan upacara peningkatan Hari Pahlawan di halaman kantor Bupati Balangan, Senin 14 November 2022. Pemkab Balangan laksanakan upacara peringatan Hari Pahlawan di halaman kantor Bupati Balangan Senin 14 November 2022. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Sutikno, dengan peserta upacara yang terdiri dari unsur TNI Polri, ASN dan karyawan non-ASN, serta sejumlah organisasi kemasyarakatan. Dalam sambutan tertulis Menteri Sosial Republik Indonesia yang dibacakan Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Sutikno menyampaikan Hari Pahlawan setiap tahun diperingati untuk menemukan kembali jejak para pahlawan dalam kehidupan berbangsa dan negara yang merdeka. Menghidupkan kembali dalam benak perjuangan para pahlawan bangsa dari pejuang yang gugur mempertahankan kemerdekaan sangat penting untuk meresapi semangat dan keikhlasannya. Sutikno juga menyampaikan saat ini Indonesia juga dalam perjuangan yang besar pemanasan global yang memicu bencana alam, kelangkaan pangan, energi, dan air bersih. Untuk itu harus dikembangkan dan pemanfaatan energi baru, melakukan pengembangan sumber pangan berbasis potensi dan kearifan lokal sebagai solusi pemenuhan kebutuhan pangan. Lanjutnya pengelolaan sumber daya air yang bijak untuk menjamin keamanan dan ketahanan sumber daya air yang diharapkan dapat menopang keberlangsungan hidup. Pada upacara memperingati Hari Pahlawan 2022 tingkat Kabupaten Balangan ini juga dirangkai dengan penyerahan tali asuh untuk veteran dan janda veteran, serta penyerahan beberapa bantuan sosial diantaranya bantuan masyarakat terdampak inflasi, bantuan voucher BBM, subsidi token listrik UMKM, bantuan pupuk, dan bantuan pelatihan operator alat berat. Nadia dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dalam mencegah terjadinya luapan air sungai, warga Desa Jungkal, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan melaksanakan gotong royong bersihkan bantaran sungai, Sabtu 12 November 2022. Dalam mencegah terjadinya luapan air sungai, warga Desa Jungkal, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan melaksanakan gotong royong bersihkan bantaran sungai Sabtu 12 November 2022. Kepala Desa Jungkal, Sahmadi, mengatakan kegiatan gotong royong tersebut sudah dilakukan selama 2 hari dengan melibatkan warga Desa Jungkal. Karena menurutnya bulan November dan Desember merupakan musim penghujan, sehingga perlunya normalisasi sungai agar tidak meluap tinggi. Bahkan lanjutnya kegiatan gotong royong ini merupakan kegiatan agenda rutin yang dilakukan di setiap akhir tahun. Jadi kegiatan pada hari ini sebenarnya kegiatan ini dalam rangka upaya untuk menanggulangi banjir. Mungkin di akhir November dan di bulan Desember nanti kan diprediksi intensitas hujan, curah hujan ini cukup tinggi. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, jadi kami melakukan kegiatan pembersihan sungai saluran tersier, di mana pada memang tiap tahunnya kadang-kadang kalau pas musim hujan itu air sungai ini atau aliran sungai tersier ini akan meluap ke persawahan warga. Jadi sehingga untuk mengantisipasi itu kami melakukan kegiatan hal tersebut. M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. PPID Utama Kabupaten Balangan adakan monitoring dan evaluasi data informasi publik 2022 di ruangan rapat Diskominfosan Balangan Senin 14 November 2022. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Rizka Fauzia, mewakili segenap tim yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya, sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PPID Utama Kabupaten Balangan adakan monitoring dan evaluasi data informasi publik atau DIP 2022 di ruang rapat Diskominfo San Balangan, Senin 14 November 2022. Kegiatan Monef DIP ini dilaksanakan selama 3 hari dan diikuti sebanyak 31 SKPD. Adapun tujuan diadakannya Monef Badan Publik antara lain mengukur tingkat kepatuhan badan publik, mengidentifikasi, menginventaris, dan memberikan umpan balik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang informatif. Kegiatan Monef DIP dipimpin langsung oleh Sekretaris Diskominfo San Balangan, Suratman selaku PPID Utama. Dalam kegiatan tersebut, Suratman menyampaikan Monef yang dilaksanakan hari ini adalah untuk mengevaluasi setiap SKPD dalam melakukan proses upload dokumen yang harus disampaikan ke PPID Kabupaten Balangan agar nantinya bisa diketahui oleh publik. Harapan dari Diskominfo atau PPID Utama agar semua dokumen di SKPD bisa diupload untuk mencapai informatif sehingga bisa dijadikan untuk contoh untuk kabupaten lain. Masyita dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.